Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sudahkah Anda mendengar nama Dajjal? Setidaknya setiap kali sholat dalam tasahud akhir kita membaca doa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, ujian kehidupan dan kematian, dan ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu, apakah Dajjal itu? Episode Ar-Rahman kali ini akan mengangkat kisah Dajjal sebagai salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Secara teks, Al-Quranul Karim tidak menyebut nama Dajjal. Namun, kita akan menemukan banyak hadis Nabi yang menceritakan lebih detail tentang Dajjal. Mulai dari sosoknya, tipu dayanya, hingga kematiannya. Suatu saat, seusai sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dan berkhutbah tentang akhir zaman hingga tiba sholat zuhur. Seusai sholat zuhur, Rasulullah kembali naik mimbar untuk melanjutkan kisah tentang akhir zaman. Para sahabat pun mengira akan berakhir setelah sholat asar. Namun, setelah sholat asar, Rasulullah kembali naik mimbar, lalu menasihati umatnya tentang ujian akhir zaman. Sehingga tiba sholat maghrib. Hanya para sahabat yang kuat ingatannya yang hafal semua petuah Rasulullah ini. Sahabat fillah, sebelum munculnya Dajjal, ada beberapa fenomena alam dan kejadian penting yang mengawalinya. Di antara tanda kiamat yang besar, adanya dukhon atau kabut yang meliputi dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 11. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata dan meliputi manusia. Inilah azab Allah yang pedih. Menurut para ulama, kabut ini terjadi akibat benturan meteor yang berhasil menembus atmosfer bumi hingga bumi diliputi kabut yang terjadi selama 40 hari, 40 malam. Ketika itu, bumi dalam keadaan gelap gulita. Karena cahaya matahari terhalang kabut, alat penerangan tak lagi berfungsi. Karena semua kemajuan teknologi modern kembali mundur ke titik nol. Benturan meteor tadi mengakibatkan sistem komputer dan teknologi canggih lainnya tak bisa beroperasi. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah menjelaskan kondisi perang akhir zaman. Peperangan akan kembali lagi ke masa Rasulullah menggunakan alat perang manual seperti pedang, tombak, panah, serta pasukan berkuda. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip sebuah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhanmu memperingati 3 hal kepadamu. Pertama, kabut yang menimpa kaum mukminin seperti pilek dan juga menimpa kaum kafir. Kabut ini mengepul sampai keluar dari setiap organ pendengarannya. Kedua, hewan melata yang muncul dari dalam bumi. Dan ketiga, munculnya Dajjal. Banyak makhluk bernyawa yang mati akibat bumi dilanda kabut selama 40 hari ini. Orang-orang kafir mengalami penderitaan yang parah. Sedangkan orang-orang beriman hanya merasakan flu akibat kabut itu. Setelah itu, bumi mengalami kekeringan yang paling parah sepanjang sejarah umat manusia. Hewan-hewan dan tanaman mati. Umat manusia mengalami kelaparan di mana-mana.
sehingga terjadi kekacauan, saling bunuh dan saling berperang. Pada saat itu, umat Islam di dunia bersatu di bawah panji Imam Mahdi, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, yakni Khalifah ala minhajun nubuwah, yaitu pemimpin umat yang melanjutkan jejak kepemimpinan para nabi. Imam Mahdi bersama pasukan Islam berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah di dunia. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kemenangan umat Islam inilah yang akhirnya menjadi pendorong munculnya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku memperingatkan kalian untuk melawan Dajjal, dan tak ada nabi yang tak memperingatkan umatnya untuk melawan Dajjal. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkap oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu dan Allah tidak bermata satu." Hadis riwayat Bukhari. Kenapa para nabi sebelum Nabi Muhammad pun memperingatkan umatnya tentang malapetaka Dajjal, sementara Al-Quran tidak mengulasnya sama sekali? Meskipun secara tekstual tidak ada pencantuman kata Al-Masih Ad-Dajjal dalam Al-Quran, namun para ulama tafsir meyakini bahwa keberadaan Dajjal sebenarnya sudah diungkap dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 158. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya. Yang dimaksud tanda dalam ayat itu adalah Dajjal. Wallahu a'lam. Sementara dalam kitab Ma'alimut Tanzil dan dikenal dengan tafsir Al-Baghawi dijelaskan bahwa penyebutan Dajjal juga terdapat dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 57. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Menurut Imam Muhammad Al-Baghawi, yang dimaksud manusia dalam ayat ini adalah Dajjal. Menurutnya, kata tersebut datang disebutkan secara umum, namun yang dimaksud adalah khusus, yaitu Dajjal. Hanya Allah yang maha tahu rahasia penyebutan Dajjal secara langsung dalam Al-Quranul Karim. Namun, para ulama lain berpendapat, sesungguhnya Al-Quran tidak menyebut Dajjal secara jelas sebagai pelecehan terhadapnya, karena dia telah mengaku sebagai Tuhan, sedangkan sebetulnya dia adalah seorang makhluk. Ya, dia adalah manusia biasa. Pengakuan Dajjal sebagai Tuhan bertentangan dengan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, dan kesucian Allah dari segala kekurangan. Karena Dajjal sangat hina di sisi Allah dan sangat kecil, sehingga tidak pantas untuk disebutkan dalam Al-Quran. Sahabat fillah, lalu seperti apa ciri-ciri Dajjal itu? Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Matanya buta sebelah. Dalam beberapa hadis digambarkan bahwa sosok Dajjal memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafara, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tidak bisa dibaca oleh semua umat manusia.
Hanya kaum yang beriman saja yang mampu membacanya. Ciri-ciri fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh gempal dan berambut amat keriting. Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Tak hanya itu, Dajjal akan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Surga yang ditawarkan Dajjal sesungguhnya neraka di sisi Allah. Sebaliknya, neraka yang ditawarkan Dajjal adalah surga di sisi Allah. Rasulullah mengingatkan umatnya, jika kita hidup pada masa itu, maka pilihlah neraka yang ditawarkan Dajjal, karena itulah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sahabat fillah, selain Dajjal sebagai sosok manusia, juga ditafsirkan sebagai sistem yang dibuat oleh iblis untuk menjauhkan manusia dari Tuhannya. Simbol mata satu mungkin saat ini sudah tidak asing bagi kita, mulai dari film kartun yang menampilkan sosok bermata satu, hingga simbol mata satu dalam mata uang dolar Amerika. Mata uang yang saat ini menjadi patokan nilai di dunia. Ya, Dajjal sebuah sistem sejatinya sudah menguasai dunia lewat hegemoni ekonomi dan politik global, bahkan melalui kebudayaan. Sebagai sebuah sistem nilai, Dajjal sesungguhnya sudah menembus hingga bilik rumah-rumah kita. Na'udzubillah min zalik.